Pinjaman online langsung cair tanpa ribet dan tentunya paling murah bunganya. Bunganya pokoknya paling ringan ini ya. Kalian penasaran aplikasi ini dari mana dan bagaimana step-stepnya bisa mendapatkan pinjaman semudah ini? Simak saja video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya teman-teman gak gagal paham. Oke, sebelum kita lanjut, buat yang baru saja mampir di channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Karena di channel ini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru soal pinjaman online ya. Biar teman-teman tidak terjebak tentunya ya, mana yang ilegal dan mana yang resmi OJK, seperti itu. Kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, kali aja ada info yang teman-teman butuhkan. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita di video kali ini ya teman-teman, yaitu pinjaman online bunga paling ringan ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya mendapatkan penawaran pinjaman dari Bank Jenius ya, yaitu FlexiCash. Nah, mungkin teman-teman yang menggunakan Bank Jenius ini juga mendapatkan penawaran pinjaman FlexiCash. Nah, buat yang belum tahu apa itu FlexiCash, yaitu layanan pinjaman dari Bank Jenius itu sendiri ya teman-teman. Jadi Jenius sekarang sudah memberi ada fitur pinjamannya juga. Namun beberapa bulan lagi mungkin ya ada fitur pay later juga. Jadi kalau untuk pinjaman ini kita bisa mendapatkan pinjaman dalam bentuk tunai. Kalau pay later nanti kita bisa gunakan untuk bayar-bayar belanjaan, misal scan QRIS, kayaknya bisa itu ya, tapi nggak tahu lagi karena fitur ini juga masih belum benar-benar launching, hanya pemberitahuan saja ya. Nah, untuk FlexiCash ini akan saya bahas detail ya. Saya beberapa hari kemarin mendapatkan penawaran pinjaman dari Bank Jenius, oke ya. Kemudian di situ saya mendapatkan limit 1 juta untuk pertama kalinya ya. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan penawaran dari Bank Jenius ini pinjaman ya dengan limit 1 juta? Padahal saya itu tidak pernah menyimpan uang, maksudnya tidak pernah beraktivitas atau transaksi di akun Jenius saya. Tapi kok bisa mendapatkan penawaran pinjaman? Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan dari sebagian teman-teman ya. Di sini saya mendapatkan penawaran, saya pikir itu dari data pusat sih ya teman-teman, karena di platform lain atau aplikasi lain data saya baik-baik saja. Menurut saya itu sih nggak ada masalah ya, data saya baik-baik saja dan riwayat pinjaman saya di aplikasi lain juga nggak ada masalah, bahkan terbilang bagus riwayat pembayaran saya ya. Mungkin itu sih salah satu faktor kenapa saya diberi penawaran pinjaman dari Bank Jenius. Kemudian setelah saya mendapatkan limit 1 juta, saya sudah cairkan juga ya. Buat yang ingin tahu pencairannya, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas ya. Kemudian setelah saya cairkan, dan yang bikin saya kaget itu bunganya teman-teman. Bunganya dari Bank Jenius ini menurut saya paling ringan dari aplikasi lain ya. Entah itu pinjaman dari aplikasi yang besar-besar itu, misalkan Kredivo, Akulaku, Ada Kami, Kredit Pintar, EasyCash, ini jauh banget ya, sangat jauh banget teman-teman. Kemudian S-Pinjam juga udah kalah ya, pinjaman dari Shopee itu udah kalah dari Bank Jenius ini. Yang bikin saya kaget itu ya bunganya, dan tenornya nggak main-main. Tenornya mulai dari 1 bulan sampai yang paling panjang untuk saat ini yaitu 15 bulan, hampir 1,5 tahun itu ya. Nah, saya coba saya lihat yang paling besar yang paling panjang itu kan 15 bulan. Itu kalau di total pembayarannya cuma 1.155.000-an kalau nggak salah. Itu dengan tenor sepanjang itu hanya bayar segitu ya. Kalau kita pinjam 1 juta, total yang harus kita bayar 1.150.000-an lah. Dan cicilannya itu per bulan, bukan per minggu atau per 2 minggu, enggak ya, tapi per bulan. 1 bulan bayar 1 kali. Kalau misalkan
1 juta pinjamnya dan tenor 15 bulan. Per bulannya kita bayar sekitar 76 ribuan kalau nggak salah ya. Pokoknya angsuran pertama itu sedikit lebih besar, mungkin lebih dikit 2.000 rupiah atau 5.000 rupiah lah, lupa ya. Nanti angsuran selanjutnya itu lebih rendah lagi, rata sampai ke belakang. Gitu ya teman-teman. Itu yang bikin saya kaget. Tenor mulai dari 1 bulan sampai yang paling panjang 15 bulan. Dengan bunga kalau di keterangannya itu cuma 0,99% per bulan. Hampir 1% ya. Hampir 1% bunganya dari Bank Jenius ini. Ya, ini benar-benar pertama kalinya saya mendapatkan maksudnya mengetahui aplikasi atau layanan pinjaman online yang bunganya ringan atau rendah ya teman-teman. Bisa dibilang ini pinjaman online paling rendah bunganya. Oke, jadi itu ya teman-teman, sedikit ulasan saya tentang pinjaman online dari Bank Jenius ini. Dan untuk pencairannya itu real time, kita mencairkan hari ini di jam itu juga, bahkan menit itu juga langsung masuk ke rekening. Dan perlu teman-teman ketahui, karena pinjaman ini dari Bank Jenius, ya tentunya cairnya akan masuk ke rekening Jenius teman-teman. Nggak bisa dicairkan ke aplikasi, ke rekening lain ya teman-teman. Ya kalau kalian mau ke rekening lain kan tinggal pindah aja, tinggal transfer pakai akun Jenius kalian, kan gitu ya. Itu nggak akan jadi masalah sih, masalah pencairannya di mana itu yang penting cair ya. Entah itu di Bank Jenius atau di mana, yang penting cair dulu. Masalah kebutuhannya nanti dioper ke rekening apa ya terserah. Itu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin coba, bisa nanti daftar di daftar Bank Jenius dulu ya, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan layanan pinjaman ini. Tapi tidak langsung ya teman-teman. Setelah kalian daftar Bank Jenius, kalian nggak langsung dapat fitur pinjaman ini, tapi nunggu ya. Ya kalian simpen aja dulu beberapa juta atau beberapa ratus ribu dan biarkan aja. Kalau bisa digunakan untuk transaksi ya. Jujur saja saya menggunakan Bank Jenius saat itu tidak untuk transaksi utama saya, tapi hanya untuk iseng saja waktu itu ya, daftar cuma buat ya biar punya aja gitu. Ternyata saya mendapatkan fitur itu, kan lumayan ya teman-teman. Dengan bunga seringan itu, kalau kita kepepet, kita tinggal tarik aja. Itu ya, lumayan banget. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing ya teman-teman. Kalau nggak butuh-butuh amat, kalau bisa jangan berhutang atau jangan pinjam ya. Karena di sini saya hanya sharing saja ya. Kalau misalkan butuh kepepet ya nggak ada masalah, mau gimana lagi ya, daripada pinjam di teman atau saudara atau ya lingkungan keluarga. Itu kan biasanya malah jadi apa ya, konflik nantinya ya. Ya itu kalian masing-masing sih, mau pinjam online, pinjam offline. Di sini saya hanya sharing aplikasi-aplikasi yang sedang bertebaran di Indonesia. Mungkin itu dulu sih yang bisa saya bagikan di video kali ini ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.